Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leli Nur Sapitri. Saya guru mata pelajaran Bahasa Sunda di SMA Negeri 1 Klari, Kabupaten Karawang. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan permasalahan serta pemecahan masalah yang terjadi ketika pembelajaran Bahasa Sunda berlangsung di kelas 12 SMA Negeri 1 Klari, Kabupaten Karawang. Selamat menyaksikan. Video kali ini akan diawali dengan identifikasi masalah. Pada identifikasi masalah akan dipaparkan mengenai permasalahan apa saja yang terjadi ketika pembelajaran Bahasa Sunda berlangsung di kelas 12 SMA Negeri 1 Klari, Kabupaten Karawang. Yang kedua, dilanjutkan dengan alternatif solusi. Di sana dipaparkan alternatif solusi yang akan diberikan sebagai bentuk pemecahan masalah yang ada dalam pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu aksi serta hasil dari pemecahan masalah yang ada berupa pengaplikasian alternatif solusi dalam pembelajaran. Mari kita menuju pembahasan yang pertama yaitu identifikasi masalah. Masalah yang ada atau yang terjadi di kelas 12 pada mata pembelajaran Bahasa Sunda yaitu yang pertama, siswa tidak terbiasa bicara bahasa Sunda ketika pembelajaran berlangsung. Hal tersebut memang dikarenakan banyak faktor, salah satunya yaitu memang siswa di lingkungannya tidak terbiasa menggunakan bahasa Sunda dalam kehidupan sehari-hari siswa. Yang kedua, karena siswa tidak terbiasa menggunakan bahasa Sunda dalam kehidupan sehari-hari mereka, jadi banyak siswa yang tidak mengerti kosakata bahasa Sunda. Oleh karena itu, dalam pembelajaran memang agak sulit ketika akan menyampaikan materi dan akan menyampaikan beberapa instruksi ketika pembelajaran berlangsung. Dan yang ketiga yaitu masih banyak siswa yang mengerjakan tugas dan itu hanya menyalin dari internet dan tidak mencantumkan referensi yang ada serta hanya copy paste seperti itu. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai alternatif solusi pada permasalahan yang terjadi pada pembelajaran bahasa Sunda di kelas 12 IPA, IPS, dan Bahasa di SMA Negeri 1 Klari, Kabupaten Karawang. Alternatif solusi yang pertama yaitu siswa diberikan tugas untuk presentasi dan diskusi dengan menggunakan bahasa Sunda. Hal tersebut diharapkan agar siswa biasa dan dibiasakan berbicara bahasa Sunda ketika pembelajaran. Hal tersebut diawali dengan membuka diskusi dengan bahasa Sunda, mengungkapkan materi dan memberikan materi dengan bahasa Sunda, serta menutup diskusi dengan menggunakan bahasa Sunda. Alternatif solusi yang kedua yaitu siswa diberi tugas karena materinya mengenai materi bahasan tradisi Sunda, siswa diberi tugas membuat teks bahasan tradisi Sunda menggunakan bahasa Sunda sehingga mereka mencari referensi dari bahasa lain, kemudian di situ ada proses menerjemahkan dan hal tersebut membuat kosakata atau pembendaharaan kosakata yang dimiliki siswa menjadi bertambah dan lebih banyak. Yang ketiga yaitu siswa diberi tugas membuat infografis bahasan, kemudian siswa diharuskan untuk mempostingnya di Instagram dengan mencantumkan referensi. Mengapa hal tersebut dilakukan? Hal tersebut dilakukan karena kebanyakan jika ditugaskan hanya membuat makalah berupa dokumen Word yang di-print, siswa banyaknya hanya menyalin atau meng-copy paste dari internet
dan jarang sekali mencantumkan referensi. Dengan adanya tugas membuat infografis dan kemudian mempostingnya di Instagram, diharapkan di sana ada proses kreatif siswa dari menyalin, menerjemahkan, kemudian mengedit foto dan mempostingnya di Instagram dengan mencantumkan referensi. Terdapat proses kreatif yang menumbuhkan kreativitas siswa dan juga sebagai media pembelajaran agar siswa yang lain bisa kemudian membaca postingan atau tugas teman yang lainnya, sehingga tugas ini bukan hanya dinikmati oleh siswa saja, tetapi dinikmati juga atau dibaca juga sebagai wawasan terhadap orang-orang yang lain atau siswa-siswa yang lain. Yang terakhir yaitu berupa hasil pemecahan masalah dengan diaplikasikannya alternatif solusi pada pembelajaran. Hal tersebut diantaranya yang pertama, dilaksanakannya presentasi dan diskusi siswa menggunakan bahasa Sunda dengan materi bahasan tradisi Sunda. Diskusi dimulai dengan pembukaan diskusi menggunakan bahasa Sunda, pemaparan materi, serta penutup diskusi. Hal tersebut diharapkan membiasakan siswa untuk belajar berbicara menggunakan bahasa Sunda sehingga siswa tidak kaku dan menambah pengalaman siswa untuk berbicara bahasa Sunda. Kemudian yang kedua yaitu dihasilkannya tugas berupa infografis bahasan tradisi Sunda dengan menggunakan bahasa Sunda dengan tak lupa mencantumkan referensi kemudian diposting di Instagram. Hal tersebut sebagai upaya agar siswa bisa bertambah pembendaharaan kosakatanya dan juga dengan dipostingan di Instagram sehingga teman-teman yang lainnya pun bisa membaca postingan temannya dan juga menghasilkan wawasan baru untuk teman-teman yang lainnya. Ini merupakan dokumentasi dari kegiatan diskusi dan presentasi materi bahasan tradisi Sunda pada pembelajaran bahasa Sunda sebagai alternatif solusi dari pemecahan masalah yang terjadi pada pembelajaran bahasa Sunda di kelas 12 di SMA Negeri 1 Klari, Kabupaten Karawang. Di sini para siswa berdiskusi, bertanya jawab, memaparkan materi, serta mendemonstrasikan tradisi-tradisi yang ada di wilayah Tatar Sunda. Dicukupkan sekian pemaparan pemecahan masalah, alternatif solusi, serta hasil dari pemecahan masalah pada pembelajaran bahasa Sunda di kelas 12 IPA, IPS, dan Bahasa di SMA Negeri 1 Klari, Kabupaten Karawang. Saya, Leli Nusapitri, berterima kasih dan memohon maaf jika banyak kesalahan dalam video kali ini. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.